Sensational move that was by Team Garuda and their fans. Halo, sahabat olahraga pecinta timnas Indonesia. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, dilancarkan segala urusannya. Diberikan rejeki yang banyak. Sukses selalu untuk semuanya. Amin. Jelang laga Indonesia vs Vietnam, Erick Thohir ungkap target 4 poin pada 2 laga sisa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan skuad Garuda untuk tidak menyerah sebelum bertanding. Erick sejatinya menyayangkan hasil yang tidak sesuai target pada laga sebelumnya. Indonesia gagal memetik poin setelah takluk 1-3 dari Irak, padahal Asnawi Mangkualam DKK ditargetkan meraih hasil imbang dan kemudian menang atas Vietnam untuk lolos ke babak 16 besar, minimal sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Kemarin meleset target kita. Yang kita harapkan bisa draw. Ternyata kita kalah. Mencari 4 poin berikutnya ini memang harus maksimal. Apakah lawan Vietnam? Apakah lawan Jepang? Harus dicari. Saya enggak mau juga karena satu target meleset kita jadi tim yang tidak optimistis, kata Erick kepada awak media, Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Meskipun target imbang melawan Irak gagal terpenuhi, Erick masih berharap Indonesia bisa memetik 4 poin dari 2 laga tersisa. Erick tak memikirkan kemenangan dan hasil imbang tersebut diraih dari tim mana saja. Entah itu menang dari Vietnam lalu imbang lawan Jepang atau sebaliknya. Terpenting 4 poin diamankan. Ia menuntut kepada tim Merah Putih agar menjaga jiwa patriot mereka. Ya maunya menang. Kan tadi poinnya kita harus cari 4 poin dari mana? Ya sama Vietnam seri. Sama Jepang menang. Wah luar biasa dong. Tiba-tiba sama Vietnam menang. Sama Jepang menang. Alhamdulillah, kata dia, tanpa ragu. Menteri BUMN itu pun menjanjikan bonus jika Indonesia berhasil meraih poin penuh. Itu bonus. Bonus gede. Jangan dibalik. Kalau sama Vietnam, sama Jepang menang. Bonus gede. Jangan dibalik. Belum tanding, nanya bonus jangan. Ujarnya. Jelang timnas Indonesia vs Vietnam, Golden Star Warriors sudah tahu permainan Garuda. Doha, Qatar. Pemain tim nasional timnas Vietnam, Pho Min Trong percaya diri pasukannya bisa menang atas timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya menurut bek tim berjuluk Golden Star Warriors tersebut, Vietnam sudah memahami strategi dari permainan timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut akan terjadi di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara menjelang laga nanti, Pho Min Trong mengatakan Vietnam dalam kondisi siap menghadapi timnas Indonesia. Ia menjelaskan The Golden Stars julukan timnas Vietnam sudah memahami strategi skuad Garuda usai melihat video tayangan laga timnas Indonesia vs Irak. Kami dalam kondisi siap, mulai dari kemampuan hingga semangat bermain. Sebelumnya, seluruh tim menonton video, analisis profesional, sehingga lebih memahami tentang tim Indonesia tim, kata Pho Min Trong dikutip dari Soha. Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Pho Min Trong pun memberikan perhatian khusus kepada Yance Sayuri, karena berposisi sayap kanan dan memiliki kecepatan. Namun, ia merasa tertantang karena pasukan Garuda memiliki 5 pemain yang berkarir di Eropa, sehingga Vietnam akan mencoba untuk memberikan penampilan terbaik. Sayap kanan tim Indonesia sangat cepat. Sebagai bek kiri tim Vietnam, saya juga punya rencana untuk berusaha tampil baik melawan lawan saya, ujarnya. Apalagi Indonesia saat ini punya 4-5 pemain yang bermain di Eropa. Ini akan menjadi tantangan. Tapi kami akan mencoba yang terbaik dan berharap para penggemar mempercayai tim Vietnam, jelasnya. Justin Hubner, Wolverhampton, Elkan Bagot, Ipswich Town. Sandy Walsh, KV Mechelen, Saint Patinama, Viking FK. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Ivar Jenner, Jong Utrecht. Dan Rafael Struijk, ADO Den Haag, merupakan pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Ketujuh pemain tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan dalam laga nanti.
untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, skuad Garuda sedang berada di posisi keempat klasemen sementara grup E usai kalah 1-3 dari Irak. Laporan dari Qatar, jelang Indonesia vs Vietnam. Rizky Ridho baik-baik saja di latihan. Rizky Ridho dalam kondisi baik-baik saja jelang melawan Vietnam. Bek timnas Indonesia itu masih ikut berlatih dengan tim pada hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024. Rizky Ridho tidak tampil penuh saat Indonesia tumbang 1-3 melawan Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Dia diganti Sandy Walsh pada babak kedua. Sempat ada kecemasan soal kondisi bek milik Persija Jakarta itu. Terlebih, Rizky dan beberapa pemain yang tampil ekstra melawan Irak tidak berlatih di lapangan sehari setelahnya. Shin Tae-yong kini membawa semua pemain untuk berlatih di Al Egla, Lusail, Rabu tanggal 17 Januari sore waktu setempat. Dari pantauan, Rizky Ridho dalam kondisi fit karena tidak berlatih terpisah. Beberapa jam sebelumnya, Sumarji selaku manajer timnas Indonesia juga menegaskan Rizky Ridho fit. Sudah bisa berlatih, kata Sumarji lewat pesan singkatnya. Latihan ini adalah bagian dari persiapan timnas Indonesia melawan Vietnam. Duel berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Kedua tim sama-sama mengusung misi wajib menang setelah kalah di laga pertama. Indonesia tumbang dari Irak dan Vietnam disikat Jepang 2-4. Indonesia masih punya peluang. Semangat selalu timnas Indonesia. Indonesia bisa. Indonesia juara. Salam olahraga. Semoga semuanya selalu diberikan apa yang diminta. Amin. Salah satunya nanti misalnya tim U23 kita lolos, ya bahkan ke 8 besar, ya bukan tidak mungkin ya mandatori mendapat kontrak perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik, tapi kembali sebagai ketua PSSI saya harus profesional. Targetnya seperti itu. Nanti kita lihat apakah Coach Sintayong dan pemain bisa coba perbaikin. Ya, kita jangan kasih bendera putih sebelum terakhir. Dan ini kan juga pertandingannya 2 kali. Habis ini ada kejuaraan juga U23 di Asia yang pertama kali kita dalam sejarah belum pernah masuk. Tim senior kita juga ini pertama kali setelah 17 tahun kita belum pernah masuk. Kalau kita lihat masa depannya baik karena mayoritas tadi waktu di quarter kalau di babak pertama saya rasa hanya Jordi Almat dan Yakob yang usianya di atas 24, 31 dan 26. Asnawi dan semuanya rata-rata di bawah 24. Jadi saya rasa kita coba terus tingkatkan performance.